Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi Coach Erik Siregar, masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah materi yang saya beri judul Tuhan tidak adil, rezeki saya kok cuma segini. Saya ulangi, Tuhan tidak adil, rezeki saya kok cuma segini ya. Kira-kira seperti itu judulnya ya. Nah, saya angkat judul ini karena mungkin banyaknya keluhan-keluhan. Ya, sering sekali kata-kata itu keluar. Apalagi kalau sudah membandingkan dengan apa yang didapat oleh orang lain. Langsung keluar kata-kata, kok nggak adil ya Tuhan. Dia yang kerjaannya seperti ini aja bisa dapat lebih dari saya. Bahkan yang dia kerjakan tuh haram loh. Kok bisa lebih kaya daripada saya gitu ya. Nah, sering sekali tolak ukur ini yang jadikan acuan bahwa seolah-olah Tuhan tidak adil. Jadi waktu itu saya mau cerita, saya pernah mengikuti sebuah training, di mana training itu membuka pikiran saya bahwa terkadang Tuhan itu sebenarnya maha kaya ya. Kita dikasih apa aja sebenarnya bisa aja gitu. Kalau dia mau kasih, dia kasih. Cuma Tuhan itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan kesiapan kita. Artinya kalau kita memang siap, pasti akan diberi. Saya waktu itu masih ingat, dalam sebuah training itu kita di-sharingkan sebuah hadiah di situ ya. Gimana, ada nggak yang mau, waktu itu mobil ya, mobil Mercy yang harganya sekitar 1,4 M. Waktu itu disajikan depan kita, walaupun dalam bentuk gambar gitu ya. Karena ada yang mau nggak mobil ini? Semuanya bilang mau gitu kan. Namun apa yang kata mentornya bilang gini, kamu sekarang udah punya rumah belum? Saya tanya, waktu itu saya masih kuliah kan, belum saya bilang. Nah, gimana kira-kira kalau seandainya mobil Mercy ini ada di depanmu sekarang dan jadi milikmu, tapi kamu belum punya rumah? Apa yang harus kamu lakukan? Lalu saya bilang, ya kemungkinan saya akan menjualnya. Nah, ketawa kan gitu. Artinya kan kamu belum benar-benar butuh kan dengan Mercy ini gitu. Toh ketika Mercy ini dikasih ke kamu juga belum punya rumah, kamu pasti akan milih rumah dulu kan. Nah, begitu juga gitu. Seandainya misalkan Anda rumahnya, ya mohon maaf gitu, rumah Anda udah ada tapi rumah Anda kecil, nggak punya garasi. Terus Anda dikasih, minta Mercy sama Tuhan dikasih gitu. Terus bisa jadi masalah kan? Kenapa? Karena Anda mau taruh di mana mobil itu? Anda mau taruh di luar gitu. Jangan-jangan Anda akan kepikiran terus dititip ke orang lain atau di tempat penitipan juga Anda akan takut, was-was. Aduh, jangan-jangan mobil saya hilang. Nah, malah justru nanti menjadikan masalah baru. Muncullah kecemasan terhadap harta yang Anda miliki. Nah, maksudnya begini, kadang kita sering mengukur, oh Tuhan kok kayak gini. Apalagi kalau sudah membandingkan hidup dengan orang lain. Kita lihat dulu, ketika dia bisa menerima sesuatu yang dia dapat, itu karena memang dia layak. Misalkan dia, kita lihat ya penghasilannya sekian. Namun kita kan nggak tahu di belakangnya apa yang dia lakukan. Bisa jadi banyak orang yang disantuni ya. Mungkin keluarganya banyak yang dia kasih makan. Mungkin banyak orang-orang di belakangnya yang dia bantu yang kita nggak bisa lihat. Sementara kalau seandainya uang yang kita dapatkan sama besar dengan yang mereka dapatkan, mau dibandingkan dengan kita, mungkin bisa jadi kita mungkin kurang memberi, mungkin kita kurang nggak sama dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Nah, tolak ukur inilah kadang-kadang sering jadikan acuan, wah Tuhan kok nggak adil gitu. Ya kan, kenapa dia dapat lebih besar daripada saya gitu, kok cuma segini rezeki saya. Nah, setahu saya Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kaya ya. Bahkan di video-video sebelumnya saya pernah katakan, kalau ibaratnya Anda naik sampan, Anda ciduk itu di gayung gitu, Anda ciduk air di lautan, maka lautan tuh gak akan kering gitu. Nah, begitulah kayanya Tuhan kalau ibaratnya air itu adalah harta yang kita ambil. Artinya kalau dia mau memberi, dia pasti akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Dan bukan berarti mungkin saat ini Anda yang lagi kesusahan, Anda akan susah terus, belum tentu. Bisa jadi ya Anda ditunda rezekinya. Mungkin apa yang udah kesusahan yang Anda terima saat ini akan dibayarkan berkali-kali lipat pada saat Anda akan menerima. Saya percaya itu, entah kenapa. Saya dari dulu setiap melihat orang, saya nggak pernah berpikir yang seperti itu. Kenapa? Saya tahu rezeki untuk saya itu pasti pas dan pasti sesuai yang saya butuhkan. Karena kalau hanya sebatas keinginan, ingat dalam video-video sebelumnya saya pernah katakan bahwa sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak akan bisa membeli yang namanya keinginan. Karena keinginan itu selalu menuntut lebih, dan lebih. Nggak akan pernah cukup. Kalau nggak percaya, buktikan. Anda pernah punya pingin ini, sudah dapat nanti pingin yang lain terus. Tapi kalau apa yang dibutuhkan, ingat, saya pernah dapat satu masukan yang positif sekali dari seorang pengusaha. Dalam waktu itu beliau cerita, katanya gini, kalau Anda makan sepiring, antara makan yang 50.000 sama yang 1 juta satu porsinya, sama-sama ngabisin satu piring.
perut Anda nggak akan mungkin bisa lebih, kecuali kalau memang Anda biasa porsi double gitu ya. Anggaplah porsi double. Mau Anda makan yang 100 juta sama yang 100 ribu, itu sama-sama satu piring kok. Artinya satu porsi yang Anda makan. Nah, kalau bicara kebutuhan, pastinya yang mana yang menjadi pembeda? Yang satu mungkin stylenya yang dikejar, mungkin makanan-makanan yang mewah sekali, mungkin yang satu makanan yang biasa. Namun kita lihat apa yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, mungkin itu juga yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi maksud saya gini, Anda jangan negatif thinking dulu terhadap Tuhan. Bisa jadi saat ini mungkin Anda ngalami kesusahan, mungkin orang lain mungkin lebih sukses dari Anda nggak usah takut gitu loh. Ya, Anda hidup kok. Ya, Anda dan saya itu hidup. Artinya namanya orang hidup itu bisa berkembang. Kecuali ketika Anda merasa diri Anda mati, Anda tidak mau berkembang lagi. Bagi saya, ini prinsip hidup saya. Omset itu boleh turun naik, tapi progres jangan pernah turun. Saya ulangi, omset itu boleh turun naik, tapi progres jangan pernah turun. Artinya kita hidup itu harus berprogres. Artinya progres ada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Oke? Mungkin cukup obrolan singkat kita kali ini. Sebenarnya banyak yang ingin saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.